Ya, terima kasih ya. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah dari epidemiologi perilaku, tentang mata kuliah kita pelajari hari ini. Jadi, sebelum kita belajar tentang epidemiologi perilaku, kita harus tahu dulu apa itu definisi dari perilaku manusia. Jadi, perilaku manusia itu artinya adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang bisa diamati secara langsung ataupun tidak dapat diamati. Jadi bukan berarti perilaku itu yang tampak gitu. Bisa juga yang tidak tampak. Jadi memang konsepnya itu sangat kompleks konsepnya. Jadi bisa yang terlihat luar itu adalah perilaku, bisa juga yang sikap kayak karena kan konsep perilaku adalah bagian dari pengetahuan, sikap dan tindakan. Jadi sikap maupun dorongan di dalam hati itu juga termasuk dari konsep dari perilaku. Nah, sejarah dari epidemi perilaku itu dimulai sejak tahun 129 sebelum Masehi sampai 199 sebelum Masehi. Jadi di situ ada dokter bedah dari Italia yang mendalami ilmu epidemiologi, itu namanya Galen. Beliau itu menyempurnakan teori Hippocrates ya, yaitu bahwa beliau mengatakan penyebab penyakit, kalau teori Hippocrates kan penyebab penyakit itu disebabkan karena udara, tempat, dan dia kan air, minuman gitu. Jadi udara, air, atau minuman dengan tempat tinggal. Jadi water, air, water, and place ya, itu teorinya dari Hippocrates. Jadi disebabkan karena udaranya yang tercemar, kemudian disebabkan karena minuman atau air yang tercemar, dan juga karena tempat atau lingkungannya yang tercemar. Jadi teori Hippocrates itu sudah bagus, sudah menganggap bahwa penyakit itu bukan disebabkan karena kutukan, tapi sudah disebabkan karena faktor-faktor yang mungkin berhubungan dengan udara, dengan air, dan juga dengan lingkungan. Kemudian oleh Galen ini beliau menyempurnakan lagi, bukan hanya 3 itu saja ternyata, karena beliau adalah dokter bedah, sering biasanya dokter bedah itu kan membedah pasien baik yang hidup maupun yang mati, sehingga dia tahu, oh kalau misalnya orang sakit ini penyebabnya ini, perilakunya seperti ini dan sebagainya. Nah, dua hipotesis yang beliau tambahkan di teori Hippocrates yaitu bahwa ada namanya prokaryotic factor dan temperamen factor. Kalau prokaryotic factor itu adalah gaya hidup seseorang. Jadi dia mengatakan gaya hidup itu kan bagian dari perilaku, misalnya minum alkohol, merokok, olahraga atau aktivitas fisik dan sebagainya, itu juga mempengaruhi terhadap kesehatan atau penyakit. Dan ternyata teori ini terbukti beberapa ratus kemudian kan sekarang, bahwa oh ternyata ada hubungan antara aktivitas fisik dengan penyakit hipertensi, stroke, jantung. Juga ada hubungan antara perilaku merokok dengan kejadian penyakit kardiovaskular dan juga penyakit kanker paru. Kemudian juga ada hubungan antara minum alkohol dengan penyakit kanker hati atau gangguan hati dan sebagainya. Jadi teori-teori yang sebelum Masehi ini akhirnya terbukti beberapa ratus kemudian di jurnal-jurnal yang memang terakreditasi. Kemudian selain daripada prokaryotic factor, ada juga temperamen factor, yaitu sifat seseorang menyikapi suatu objek. Jadi sifatnya juga termasuk bagian dari perilaku. Jadi Galen itu menyatakan bahwa sifat itu menyebabkan orang sakit. Misalnya ada yang sifatnya dia sangat perfeksionis, terus juga ada sifatnya yang bahasa kita selengean. Pokoknya banyak teori-teori nanti ada disampaikan oleh dosen-dosen nanti materi selanjutnya tentang bagaimana sih sifat seseorang yang berhubungan dengan penyakit. Jadi ternyata itu memang terbukti ya, misalnya kayak orang tertentu, kalau di penelitian tesis Bapak dulu ya tentang penyakit jantung koroner, itu ada namanya tipe kepribadian A dan tipe kepribadian B gitu. Jadi manusia itu dibagi dua tipe kepribadian. Kalau di tesis Bapak kemarin, waktu Bapak S2 di Undip, jadi ternyata memang yang paling banyak kena penyakit jantung koroner itu ada tipe kepribadian A. Nah, jadi hubungan signifikan di multivariat pun juga sangat signifikan antara tipe kepribadian A dengan kejadian penyakit jantung koroner. Nah, di situ menyatakan bahwa tipe kepribadian A orangnya perfeksionis. Dia sangat pengen semuanya sempurna.
di mata dia dan di rencana dia. Nah, tapi kita tahu kan namanya juga hidup tuh tidak ada namanya sempurna. Banyak rencana-rencana yang kita rencanakan tuh bisa gagal, baik banyak faktor internal kita penyebabnya maupun faktor eksternal. Sehingga kadang-kadang tipe kepribadian A tuh lebih mudah stres dibandingkan yang tipe kepribadian B gitu. Nah, sehingga memang akibatnya mereka banyak yang menderita kardiovaskular, jantung, dan sebagainya. Nah, itu teorinya ambil dari teori Galen ini. Ternyata memang ada hubungan antara temperamen dengan kejadian penyakit. Kemudian teori Galen tadi diperbaharui lagi, bahkan dibentuk sebuah ilmu, namanya ilmu epidemiologi perilaku. Itu dicetuskan oleh Jeffrey ya, tahun 1989. Beliau mendefinisikan bahwa epidemiologi perilaku adalah ilmu yang berkaitan tentang distribusi dan determinan dari perilaku yang dihubungkan dengan penyakit. Nah, jadi menurut dia faktor ini sangat penting. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan epidemiologi tradisional. Maksud tradisional di sini ada kita tentang segitiga epidemiologi kan. Segitiga epidemiologi itu adalah teori epidemiologi tradisional yang mana memang faktor host itu kebanyakan berhubungan dengan perilaku. Kadang-kadang kalau kita menganggap faktor host itu ada hubungannya dengan karakteristik kayak misalnya pendidikan, tindakan, salah. Kebanyakan walaupun pendidikannya jelek, terus kalau misalnya ekonominya jelek tapi perilakunya bagus, tuh biasanya dia bisa menghindari penyakit. Jadi Jeffy ini menganggap bahwa karakteristik itu tidak terlalu mempengaruhi terhadap kejadian penyakit, malah perilakunya yang utamanya gitu. Karena walaupun karakteristiknya tidak bagus, tapi kalau perilakunya bagus, maka dia bisa berusaha untuk menghindari dari penyakit. Nah, ini definisi dari JV pada tahun 1989. Kemudian pada tahun 1995, itu menurut Robert dan Thomas, beliau mengatakan, kedua orang ini mengatakan bahwa epidemiologi perilaku adalah studi tentang peran faktor perilaku dalam kesehatan. Nah, jadi hampir mirip seperti promosi kesehatan, tapi kalau promosi itu lebih ke perilakunya. Kalau kita epid perilaku yang kita pelajari hari ini, lebih ke perannya. Maksudnya tuh bahasa kita tuh, berapa sih pengaruh faktor perilaku terhadap kejadian penyakit. Jadi misalnya faktor itu kan ada agen, host, environment dalam wabah. Nanti kita teliti misalnya ternyata faktor yang paling banyak menyebabkan wabah ini terjadi adalah misalnya perilaku berapa persen sih. Sehingga yang diintervensi yang mana duluan, apakah agennya, hostnya, environment-nya gitu. Nah, contohnya seperti sekarang kan, contohnya kayak pandemi ini, ternyata memang faktor perilaku itu berperan penting dalam kejadian penyebaran wabah pandemi COVID-19. Jadi hasil-hasil penelitian di luar negeri, pencegahan yang paling bagus adalah menggunakan masker, itu dapat mencegah sampai 70%. Kalau pakai masker bedah, lebih bagus lagi gitu. Sangat bisa mencegah. Kemudian jaga jarak itu sampai 80%. Tuh. Jadi kalau dua-duanya digabung pakai cuci tangan, kalau cuci tangan cuma 30%. Jadi kalau cuma cuci tangan saja, tapi tidak pakai masker, tidak jaga jarak, masih bisa tertular 70%. Jadi karena kemampuan mencegahnya cuma 30%. Jadi hasil beberapa jurnal itu seperti itu. Jadi kalau tiga-tiga yang digabung, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak, itu sampai 100%. Kemampuannya asal maskernya bagus, konsep pemasangan maskernya benar gitu. Jadi misalnya masker menutupi mulut dan hidung, memasang dan melepasnya juga hati-hati. Nah, jaga jaraknya juga benar-benar jaga jarak gitu. Cuci tangannya juga benar-benar dan sebagainya itu sampai 100%. Jadi seperti vaksin gitu. Karena itu memang terbukti di negara-negara yang banyak pandemi itu bisa mencegah bahkan bisa menurunkan terhadap kejadian kasus COVID-19 dan bisa memutuskan rantai penularan. Nah, jadi dari situ akhirnya dapat diambil kebijakan. Jadi ada beberapa negara yang akhirnya menetapkan walaupun tidak lockdown seperti Korea dan sebagainya, tapi mereka menekankan di 3M tadi.
Jadi kalau 3M itu memang benar-benar terlaksana, itu lebih efektif dibandingkan lockdown gitu. Lebih efektif dalam mencegah atau menanggulangi wabah. Tapi asal 100% menerapkan. Nah, itu dari epidemiologi perilaku sini. Jadi orang epidemiologi, ahli epidemiologi sekarang waktu pandemi ini banyak epidemiolog yang turun kan. Mereka merumuskan dari beberapa faktor agen host environment yang mana sih yang merupakan akhirnya ilmu epidemiologi perilaku yang dipakai. Ternyata faktor perilaku yang utamanya. Nah, disinilah muncullah sebuah kebijakan dan saran untuk penanggulangan penyakit. Kemudian di tahun 2000 di sini menurut Sellis, kemudian Owen dan Fotheringham, mereka mengatakan bahwa epid perilaku atau perilaku itu adalah sebuah studi tentang peran. Jadi di garis bawahi adalah supaya membedakan kita dengan promosi kesehatan, kita membahas tentang ini aja, perannya atau seberapa besar sih pengaruhnya bahasa kita, atau kalau kita bikin statistiknya, seberapa besar perannya, seberapa besar pengaruhnya dari faktor perilaku terhadap kesehatan, penyakit ataupun kematian dalam sebuah manusia. Nah, jadi itu sangat beda. Kalau promosi kesehatan dia lebih ke kualitatif gitu. Bagaimana sih tentang perilaku itu terjadi, kemudian perilaku baik, perilaku jahat, misalnya perilaku baik, misalnya perilaku yang mendukung promosi kesehatan, kalau perilaku jahat itu yang menolak terhadap kesehatan. Nah, itu mereka lebih ke situ kalau di promosi kesehatan. Tapi kalau kita lebih ke perannya. Nah, terus biasanya diteliti di epidemiologi perilaku adalah kayak penggunaan narkoba, aktivitas kita bahas karena memang keempat ini yang paling banyak muncul di Indonesia. Nah, jadi banyak penyakit yang disebabkan karena narkoba, aktivitas fisik, pola makan, dan perilaku seksual. Tahapan studi epid perilaku itu antara lain ada nanti membangun hubungan antara perilaku dan hasil kesehatan. Jadi kayak kita menganalisis berapa hubungan atau berapa pengaruh dari misalnya perilaku cuci tangan terhadap kejadian penyakit ini dan sebagainya. Itu adalah riset kita. Dan itu jarang diprogres seperti itu risetnya. Jadi misalnya hubungan antara atau pengaruh antara cuci tangan dengan kejadian TB paru misal atau diare dan sebagainya. Kemudian juga bisa juga riset yang di epid perilaku adalah mengembangkan langkah-langkah dari perilaku. Jadi langkah-langkah penanggulangan terhadap misalnya terdapat pengaruh di A ini kan terdapat pengaruh antara tadi kan 3M misalnya perilaku mencuci tangan, pakai masker dan juga menjaga jarak terhadap kejadian COVID misalnya. Kemudian B ini kita mencari langkah-langkah untuk memunculkan 3M tadi. Itu juga termasuk dari penelitian epidemiologi perilaku. Jadi masuk tanah epid tetap. Gitu. Kemudian juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku. Jadi misalnya A ini kan ketahuan perilakunya apa. Kemudian B ini langkah-langkah supaya memunculkan perilakunya. Kemudian C ini mencari bahasa kita tuh faktor-faktor apa saja yang menyebabkan orang itu jadi taat, misalnya melaksanakan 3M, kenapa tidak taat. Jadi lebih menaik ke belakang lagi. Kalau tadi misalnya hubungan antara 3M dengan penyakit COVID. Kemudian kita mencari lagi lebih dalam lagi, kenapa sih ada yang taat sama ada yang tidak. Misalnya, oh ternyata yang taat terhadap 3M itu alasannya karena ini, yang tidak taat seperti ini. Kita analisis, kita bikin hipotesis, kita bikin riset, bikin hubungannya. Itu juga masuk ranah epid perilaku. Kemudian juga mengintervensi dan mengevaluasi terhadap rancangan perilaku atau modifikasi perilaku, terus juga menerjemahkan penelitian ke dalam praktek, misalnya ke dalam maksudnya ke dalam praktek ini adalah ke dalam kebijakan, ke dalam saran, ke dalam rekomendasi. Itu juga masuk dari ranah dari epidemiologi perilaku. Jadi epid perilaku ini
itu sangat luas ya, sangat luas. Jadi jangan hanya kita menganggap EPID perilaku itu mempelajari penyakit saja, mempelajari agen saja, mempelajari lingkungan saja, tidak gitu. Jadi perilaku epidemiologi itu dia mempelajari semua hal, makanya itu kadang-kadang membuat kita orang EPID nih seakan-akan tahu semua gitu, karena memang kita mempelajari semua hal. Kita ini ada detektifnya dari penyakit. Jadi biasanya kalau kalian sudah lulus tuh biasanya mencari kenapa sih orang ini sakit, faktornya apa, penyebabnya apa dari sisi agen, host, dan environment. Otomatis kita mempelajari lingkungan juga, kita juga mempelajari terhadap hostnya atau perilakunya. Sekarang di pandemi ini banyak dicari ya peminatan EPID gitu. Jadi kalau kalian sudah lulus tuh biasanya malah dicari karena memang dipakai untuk screening COVID-19. Jadi mereka waktu awal pandemi itu banyak pengumuman pencarian besar-besaran terhadap surveillance. Ya. Karena untuk membuat pohon penularan, kita bilang pohon penularan. Misalnya si suspek A menularkan kemana, nanti itulah nanti jadi dasar untuk kita perhitungan klaster. Ini klaster apa, dan sebagainya. Nah, jadi EPID ini banyak nih pelajari supaya nanti kita terpakai untuk penanganan wabah ataupun KLB. Nah, itu sejarahnya. Sekarang kita belajar tentang kenapa sih orang tersebut berperilaku. Nah, kita kembali ke ilmu perilaku ya, bahwa seseorang itu berperilaku baik maupun berperilaku buruk itu karena adanya kebutuhan. Nah, kita menurut teori dari Abraham Maslow ya, biasanya teori Maslow kita bilang bahwa perilaku terbentuk karena untuk memenuhi kebutuhan dasar dari manusia. Nah, semakin masuk ke dasar itu semakin penting atau semakin susah diubah gitu. Semakin ke atas itu semakin mudah untuk kita mengubah perilakunya. Nah, jadi misalnya kita berperilaku baik, misalnya mencegah penyakit karena pengen aktualisasi diri, pengen misalnya dihargai orang lain, pengen dibilang orang kamu ini orang yang bagus, bersih, sehat, dan sebagainya. Nah, itu bisa, tapi biasanya itu semakin sedikit orang yang memang berperilaku sehat demi aktualisasi diri. Nah, sini. Jadi, kemudian harga diri juga. Jadi, semakin ke atas tuh biasanya semakin sedikit yang berperilaku dan juga semakin mudah diubah. Tapi semakin ke bawah, semakin ke dasar, ke buku dasar, itu semakin susah diubah dan juga semakin banyak. Nah, contohnya kayak kasus kita COVID-19. Nah, kalau saya misalnya, saya berperilaku 3M karena ini alasannya. Karena pengen ngerasa aman, baik dari kejahatan maupun dari penyakit. Jadi saya lebih ke penyakitnya. Takut supaya sakit. Tapi banyak masyarakat di luar sana yang mengabaikan protokol. Apakah mereka tidak takut dengan penyakit? Tidak, mereka takut gitu. Mereka tahu bahwa COVID itu bahaya. Tapi kenapa mereka melanggar? Karena ini, kebutuhan dasar mereka itu tidak terpenuhi. Yaitu apa? Yaitu kebutuhan fisiologis, biologis, makanan, dan sebagainya. Jadi semakin kebutuhan itu diperlukan, semakin orang akan berperilaku baik maupun berperilaku jelek gitu. Nah, disinilah kasusnya di Indonesia. Kenapa sih banyak mengabaikan protokol? Karena kebutuhan ininya yang tidak diatasi oleh pemerintah. Nah, jadi harusnya kita bisa menangani pandemi, syaratnya apa? Kebutuhan dasar itu harus dipenuhi dulu. Sehingga kalau semua orang sudah terpenuhi ini, mereka akan naik ke sini. Akan naik ke kebutuhan selanjutnya, yaitu terhadap rasa aman terhadap penyakit. Nah, ini juga yang mendasari kenapa sih ada orang yang mau bekerja di Kutub Utara, ada orang yang mau bekerja sebagai wanita pekerja seksual, atau misalnya yang bekerja sebagai
pencuri ataupun bekerja sebagai apapun yang memang beresiko baik secara kriminal, nyawa maupun sebagainya, karena memang kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Dasarnya ini, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mereka akhirnya melanggar 4 yang lainnya. Jadi yang 4 akuasai diri, harga diri dilanggarnya, mencintai dan cintai dilanggarnya, dikorbankannya, rasa aman juga dikorbankannya. Kenapa? Karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jadi kalau kita orang epic pengen mengatasi wabah misalnya kayak DBD, diare, malaria ataupun sebagainya, berarti apa? Cek dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya adalah kebutuhan dasar, itu agak susah diatasi. Berarti kita harus melibatkan banyak pihak supaya kebutuhan dasar terpenuhi sehingga bisa diintervensi terhadap penyakitnya. Nah, tapi selama kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, mau kita promosi tentang 3M, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tapi ini tidak dipenuhi dengan benar-benar oleh pemerintah maupun pihak terkait, tetap akhirnya akan tetap dilanggar gitu. Karena kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Dan itu memang ada sesuai dengan teori dari Maslow. Nah, kalau sudah bagus kebutuhan dasar, baru nanti naik ke rasa aman dari penyakit. Yang ini kita pakai sekarang. Kata-kata kalau yang sudah kebutuhan kayak saya, misalnya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, saya berperilaku 3M karena alasannya ini. Terus ada juga mungkin lebih bagus lagi, dia bukan hanya aman dari penyakit, tapi juga dia pengen dicintai dan mencintai. Ada juga yang pengen harga dirinya bagus. Jadi misalnya, oh saya pakai masker karena saya pejabat gitu. Saya mencontohkan ke orang lain dan sebagainya. Terakhir juga aktualisasi diri. Nah jadi ini semakin ke atas itu semakin sedikit orang biasanya yang alasannya karena atas ini aktualisasi diri, tapi semakin kita penuhi, kalau semakin ke bawah semakin banyak biasanya penyakitnya di sini ya. Nah jadi ya perilaku itu disebabkan karena kebutuhan ini. Nah jadi kalau untuk kita mengatasi wabah dari akibat faktor perilaku, otomatis kita harus memenuhi kebutuhan ini. Kita cek dulu penyebabnya apa, kebutuhan mana yang memang menyebabkannya, kita atasi kebutuhannya sehingga penyakit di masyarakat itu akan hilang. Nah, kemudian tadi sesuai dengan teori tadi bahwa kita tahu bahwa perilaku itu gejalanya itu tampak pada kegiatan organisme, baik dipengaruhi oleh faktor genetik maupun lingkungan. Jadi ada yang mengatakan bahwa ternyata perilaku itu memang ada faktor genetik atau keturunan dari manusianya. Jadi misalnya bahasa kita ya, jadi perilaku itu kayak diturunkan, tapi apakah diturunkan itu berarti dari genetiknya, gennya? Ada teori mengatakan tuh iya, tapi ada juga yang mengatakan bahwa diturunkan itu maksudnya ada dari tradisi orang tuanya. Jadi misalnya kayak orang tuanya tuh suka makan gula atau suka makan manis, maka anak yang di keluarganya juga akan suka makan manis gitu. Nah, teori itu yang mengatakan bahwa ada sebabnya karena faktor genetik, kemungkinan faktor genetik, tapi juga karena mungkin faktor perilaku dari orang tuanya, kebiasaan dari orang tuanya. Nah, jadi, tapi dua-duanya itu menyatakan bahwa memang ternyata perilaku itu bisa diturunkan dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kemudian lingkungan juga. Maksud lingkungan sini adalah orang berperilaku kadang-kadang memang disebabkan karena lingkungan. Contohnya seperti apa? Contoh kayak misalnya Bapak ke lapangan dulu. Waktu PBL misalnya, ataupun waktu Bapak di set di desa-desa terpencil. Contohnya adalah kita tahu bahwa perilaku BAB sembarangan tuh jelek. Khususnya BAB menggunakan jamban cemplung di pinggir sungai gitu. Itu memang jelek, salah gitu. Tapi karena memang lingkungannya adalah kasusnya memang tidak ada lagi jamban yang sehat, otomatis orang yang mungkin pendidikannya tinggi, sikapnya bagus, tapi kalau dia kepepet, akhirnya dia berperilaku jelek. Contohnya kayak saya sendiri, saya jujur gitu. Kalau kemarin saya ke lapangan karena ikut ISET Vektora, ISET khusus vektor penyakit. Jadi kami ke hutan-hutan menangkap nyamuk, tikus dan kelawar. Nah di situ otomatis ini kebutuhan dasar ini yaitu saya harus BAB gitu,
harus BAB, baik buang air besar maupun buang air kecil. Jadi kebutuhan dasar. Nah, karena kebutuhan dasar harus dipenuhi, otomatis yang ini dilanggar semua. Atau asesi diri, harga diri dilanggar, mau dicintai ataupun mencintai itu dilanggar, rasa aman juga dilanggar gitu. Akhirnya ya saya BAB sembarangan gitu. Karena di hutan kasusnya adalah saya masuk ke tengah hutan gitu, bikin lubang, terus BAB, tutup, terus melarikan diri dengan tanpa bersalah gitu. Itu kasus. Nah, karena memang faktor lingkungan itu menyebabkan perilaku juga. Kalau memang nih, ya nggak mungkin kita cari jamban sehat di tengah hutan gitu. Sangat susah mencari jamban sehat di tengah hutan. Nah, jadi memang faktor lingkungan juga mempengaruhi juga, keturunan juga mempengaruhi terhadap faktor perilaku dari manusia. Jadi itu penjelasan dari ini. Mungkin sampai sini dulu ada ditanyakan sebelum saya lanjut lagi tentang tadi sejarahnya, tentang kebutuhannya, kenapa sih orang jadi berperilaku, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi gitu. Kemudian juga ternyata selain daripada perilaku tadi, ada faktor lain yang menyebabkan orang berperilaku. Jadi ada bisa keturunan, bisa juga karena lingkungan, selain daripada kebutuhan tadi. Ada yang tanyakan? Atau aman nih? Bingung nih. Halo? Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Karena Bapak slide so ya, nggak tahu, takut nih kalian tidur gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ditanyakan, langsung tanyakan aja ya, nggak apa-apa gitu. Kita sentuh buka saja. Kemudian ini ada juga teori, tadi kan mau teori Maslow. Jadi Ada, Pak. ya, makasih ya. Terus juga nih menurut teori lain, tadi kan teori Maslow bahwa orang tersebut berperilaku karena untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar. Tapi kalau menurut Head Belief Model itu bahwa ada 3 faktor esensial dalam terjadinya perilaku kesehatan atau perilaku manusia. Bahwa yang pertama adalah faktor yang pertama ada kesiapan individu untuk mengubah perilaku dalam rangka mencegah atau menghindari dari penyakit. Jadi maksudnya di sini adalah dari Heath Model adalah kita pengen berperilaku sehat, pengen berperilaku bagus, tapi diri kita siap nggak gitu. Nah, kalau individu itu sudah siap, itu lebih mudah dalam dia untuk mengubah perilaku kesehatannya. Jadi misalnya dirinya siap, terus juga, oh saya pengen jaga jarak misalnya, jaga jarak. Ternyata lingkungan saya juga menyiapkan untuk saya bisa jaga jarak, itu termasuk kesiapan gitu. Jadi dari kesiapan itulah yang mempengaruhi terhadap perubahan dari perilaku. Jadi kalau individu tidak siap, walaupun ada dorongan ataupun ada perilaku itu tetap tidak bisa berubah. Yang kedua adalah adanya dorongan dari dalam lingkungan individu. Nah, jadi tadi kan individunya dulu, yang kedua adalah dorongan dari lingkungannya. Tadi misalnya kayak tadi saya jelaskan, bahwa ternyata kita pengen melaksanakan perilaku kesehatan. Kayak contohnya kayak Bapak tadi ya, misalnya jamban sehatnya ada, misalnya airnya ada, semuanya ada. Diri saya juga siap untuk berubah, misalnya untuk berubah, untuk berperilaku lebih sehat. Nah, ternyata lingkungan juga mendukung, itu juga mempengaruhi terhadap perubahan dari perilaku. Kemudian yang ketiga adalah perilaku itu sendiri. Maksudnya perilaku itu sendiri adalah kita harus meyakinkan bahwa perilaku yang dilakukan oleh masyarakat ataupun individu itu memang benar-benar bisa mencegah terhadap kejadian penyakit. Dan itu juga tidak membuat malu terhadap individu ataupun masyarakat yang melaksanakan perilaku tersebut. Nah, jadi bahasa kita ini kayak misalnya kayak sekarang ya, contohnya mungkin supaya sederhananya adalah perilaku penggunaan face shield atau pelindung wajah. Nah, face shield atau pelindung wajah itu angka ketaatannya itu sangat rendah dibandingkan penggunaan masker.
Kalau masker itu mungkin ada di beberapa daerah hampir 70%, 30% saja tidak pakai ada. Tapi mungkin ada beberapa daerah yang lain itu mungkin 50-50. Tapi itu seburuk-buruknya daerah adalah 50-50. Jadi masih ada separuh yang memakai masker, masih ada yang separuh tidak memakai masker. Itu yang paling jelek di Indonesia, hasil riset dari psikologi. Tapi sebagian besar sih ada yang 70, 80 gitu. Nah, itu untuk menggunakan masker. Tapi untuk face shield itu sangat rendah. Paling-paling mungkin sekitar 20-30% orang yang menggunakan face shield gitu. Walaupun itu di daerah yang bagus menggunakan maskernya. Kenapa? Karena perilaku pengguna face shield di situ ada banyak faktor yang menyebabkan orang tidak menggunakannya. Pertama, perilaku itu dianggap kayak norak, bahasa kita norak ya, atau malu gitu. Jadi kemana-mana pakai face shield gitu, belanja pakai face shield, ke pasar pakai face shield. Jadi ada beberapa orang yang menganggap bahwa perilaku itu aneh gitu, norak, jelek, pokoknya kayak memalukan. Sehingga masyarakat yang pengen melakukan perilaku itu jadi bingung, takut. Oh, kalau saya pakai face shield tiba-tiba dibilang orang aneh gitu, dibilang orang norak, dibilang orang memalukan dan sebagainya. Nah itu. Jadi perilaku kesehatan padahal itu perilaku yang bagus, perilaku yang baik karena memang tiga cara masuk virus COVID itu. Pertama adalah lewat mulut dan hidung, ketiga adalah lewat mata. Dan memang banyak kasus di rumah sakit itu memang tertular lewat mata. Jadi perawat-perawat yang sama dokter yang tertular itu memang dia tertular lewat mata karena mata kita ada rongga. Ada rongganya yang berhubungan dengan langsung rongga pernapasan dan pencernaan. Makanya kalau kita menangis biasanya air mata kita menangis tuh langsung berhubungan dengan rongga pernapasan dan sebagainya. Jadi sehingga kalau dia nempel di kelenjar atau di lensa mata, kemudian mata kita uh, berkedip dan sebagainya, maka virus akan masuk ke akan langsung terhubung ke rongga pernapasan di situ. Jadi dan banyak jurnal-jurnal memang menyatakan banyak juga uh, penularan terjadi lewat mata. COVID itu lewat mata karena mata kita terpapar virus yang terbang di udara sehingga masuk ke dalam tubuh gitu, lewat pernapasan tadi. Karena memang mata kita tuh ada rongga yang berhubungan dengan sistem pernapasan. Nah, jadi memang bagusnya ada pakai face shield atau kacamata supaya memang penanggulangannya itu sampai 100% terhadap penyakit COVID. Nah, tapi karena perilaku itu kadang-kadang dianggap orang aneh, dianggap orang berlebihan dan sebagainya, sehingga perilaku penggunaan face shield ataupun kacamata itu dianggap tidak penting. Bahkan oleh negara pun akhirnya dianggap tidak penting gitu. Padahal jurnal-jurnal banyak menyatakan itu memang signifikan, banyak signifikan. Ya, itu ya. Uh, kemudian uh, bentar ya ada telepon. Halo, Assalamualaikum Pak. Halo, Assalamualaikum Mbak. Ulun mengganggu Pak ya. Sambil ngajar Pak, kenapa? Ini Pak, ulun sudah menghubungi pihak Unhasnya, kedokterannya mereka siap aja soal honor dan pada usaha ini
Halo. Tes. Terdengar nggak suara saya? Bisa terdengar. Iya, Pak. Terdengar. Ini slide-nya kelihatan nggak masih atau ada? Masih. Masih, Pak. Iya. Tadi ada telepon membahas tentang praktikum juga tadi. Jadi tentang praktikum di pemilihan EPIT. Jadi banyak kami pikirkan gitu supaya semaksimal mungkin kalian dapat ilmu gitu walaupun di kondisi pandemi yang terbatas ini. Jadi kami merapatkan, menghubungi sana sini. Harapan kita adalah ilmu kalian tuh dapat dengan maksimal, tidak hilang sama sekali gitu. Walaupun kita kondisinya adalah belajar secara jarak jauh, PPJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi itu yang membuat dari dosen-dosen EPIT lagi hang gitu. Maaf ya, misalnya kami kadang-kadang sibuk, lambat balas dan sebagainya. Karena memang banyak yang kami pikirkan supaya harapannya sih ilmu ke mahasiswa itu tetap dapat dengan bagus, ilmu tetap jalan, karena itu hak kalian untuk mendapatkan ilmu dengan bagus. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa Heart model, kalau kita pengen mengubah perilaku manusia, supaya manusia itu berperilaku sehat, harus 3 ini. Yaitu ada individunya harus siap, kemudian lingkungannya juga harus siap, yang ketiga adalah perilaku itu harus kita bikin sebuah perilaku yang tren, yang tidak memalukan, malah itu sebuah perilaku yang memang kebutuhan. Nah, itulah yang jadi tantangan kita orang kesehatan, bagaimana sih menyiapkan ketiga faktor ini. Karena kalau ketiga faktor ini dipenuhi, maka apa? Maka masyarakat itu akan berperilaku sehat. Nah, kita tidak bisa misalnya menyuruh masyarakat melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, serta memakai masker, kalau ketiga-tiga ini tidak kita penuhi. Nah, jadi lingkungannya harus dipenuhi, perilakunya itu dibikin sebuah tren, ataupun sebuah, bahasa kita itu sebuah hal yang viral, yang bagus, sebuah hal yang positif. Kemudian juga individunya juga kita siapkan. Nah, individu kita siapkan, pengetahuannya kita kasih tahu kenapa penting pengetahuannya kan, termasuk kesehatan individu, terus juga mungkin sisi ekonominya juga, kayak tadi kan kebutuhan kan dia harus memenuhi kebutuhan dasar, berarti ekonomi harus kita penuhi, perutnya juga harus kita perbaiki, perut yang lapar juga harus kita makani, sehingga dia bisa untuk melakukan kegiatan atau perilaku 3M. Nah, jadi 3 ini harus kita siapkan supaya masyarakat itu berubah. Kemudian hal yang penting dalam perilaku perubahan kesehatan adalah pembentukan dan perubahan perilaku. Jadi perilaku kesehatan itu ada 2 hal yang penting, yaitu cara membentuknya dan cara mengubahnya. Nah, karena perilaku kesehatan itu ada perubahan tujuan dari pendidikan, penyuluhan, ataupun program lainnya yang sesuai dengan teori-teori dari perubahan perilaku. Nanti ada sedikit Bapak jelaskan tentang teori perubahan perilaku, mungkin lebih rincinya nanti akan dijelaskan oleh dosen-dosen selanjutnya. Nah, jadi supaya orang itu berperilaku sehat, itu harus ada pembentukannya dan ada perubahannya. Nah, ini ada rinciannya. Yang pertama, yang paling umum adalah teori SOR, yaitu stimulus, organisme, dan respon. Jadi, dari teori ini mengatakan bahwa perubahan perilaku itu tergantung dari kualitas rangsangannya. Nah, jadi, kalau rangsangannya itu bagus, maka organismenya itu akan berubah. Tapi kalau stimulusnya itu jelek, maka organisme itu tidak akan berubah. Nah, di sini bedanya adalah stimulus di sini bukan berarti harus sesuai kebutuhan, enggak. Maksudnya adalah cara komunikasi. Nah, jadi komunikasi seseorang itu sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku. Nah, contohnya sekarang pandemi ini contoh yang nyata antara nakes dengan ulama. Nah, kemarin sudah ada dibahas waktu webinar promosi kesehatan. Kesalahan pemerintah kita adalah antara ulama ataupun tokoh masyarakat dengan pemerintah itu berdiri sendiri. Gitu.
pemerintah yang menyarankan tentang kegiatan protokol kesehatan masyarakat ataupun tokoh masyarakat dengan ulama itu juga berjalan sendiri. Tidak ada koordinasi antara pemerintah dengan tokoh agama. Sehingga tokoh agama itu masing-masing mempersepsikan pandemi dengan kemampuan otak mereka sendiri. Jadi misalnya ada ulama satu yang menganggap pandemi ini berbahaya, sehingga memang dia menyarankan supaya kita berperilaku atau berperilaku sesuai protokol kesehatan. Tapi ada juga ulama yang lain karena dia tidak mendapatkan informasi dari pemerintah tidak juga melibatkan mereka, jadi dia membaca sendiri menurut kemampuan dia. Dia membaca, oh ini adalah makhluk Tuhan, virus ini. Jadi ya makhluk Tuhan ya tergantung Tuhan. Kalau Tuhan menakdirkan kena ya kena, tidak gitu. Jadi akhirnya itulah statement yang keluar dari ulama tertentu. Sehingga masyarakat itu mereka pilih mana antara ulama dengan pemerintah, mereka lebih pilih ulama. Dan sekarang pun terjadi gitu. Jadi beberapa daerah yang agamis banyak juga yang perilaku 3M itu rendah. Kenapa? Karena kesalahannya adalah orang yang pintar berkomunikasi di sini adalah ulama ataupun tokoh masyarakat itu tidak dilibatkan dalam penanganan wabah atau pandemi. Jadi akhirnya berjalan sendiri-sendiri, ulama sendiri-sendiri berjalan dengan kemampuan persepsi mereka. Ini hilang nggak? Halo. Halo, Pak. Kelihatan nggak? Slide-nya masih? Masih, Pak. Terlihat, Pak. Oh, Terlihat, Pak. anu ada kelihatan tulisannya anunya. Keterangan ininya, keterangan presentnya gitu. Jadi kan ulama, kembali lagi ya, mohon maaf ya tadi. Jadi ulama itu menganggap oh ini virusnya adalah cuma makhluk Tuhan gitu. Jadi kita harus takut kepada Tuhan, bukan takut kepada virus, bukan takut kepada penyakit. Sehingga statement itu yang muncul di ulama tertentu. Nah, walaupun ada juga ulama-ulama yang mungkin menyarankan supaya tetap berperilaku sesuai kesehatan. Nah, itu karena memang nyata pemerintah kita tidak melibatkan ya, jujur tidak melibatkan tokoh masyarakat maupun tokoh agama dalam penanganan wabah. Nah, sedangkan kita tahu bahwa tadi ini cara komunikasi itu penting terhadap perubahan perilaku. Contohnya seperti apa Pak? Cara komunikasi yang bagus, contoh kayak motivator kayak Mario Teguh ataupun misalnya motivator yang di TV. Mereka pertama memotivasi lewat media TV, di mana kita tahu media TV itu bukan media dua arah tapi satu arah. Beda dengan Google Meet ini kan dua arah gitu. Kita bisa saling diskusi, saling bertanya. Tapi dia lewat TV tapi bisa memotivasi orang lain. Medianya satu arah. Tapi kenapa sih Mario Teguh ataupun mungkin motivator lain dengan media satu arah tapi dia bisa memotivasi, bisa mengubah perilaku orang lain supaya orang lain itu berperilaku positif, beranggapan positif, supaya semangatnya untuk hidup tuh tumbuh, supaya lebih percaya diri dan sebagainya. Kenapa? Karena cara komunikasinya itu bagus. Jadi cara komunikasi ini penting dalam perubahan perilaku. Dan ini ternyata terbukti di pandemi ini. Oh, buktinya apa? Tadi contohnya pemerintah tidak melibatkan ulama. Itu contoh pertama. Contoh yang kedua adalah penanganan pandemi itu bukan di tangan oleh Kemenkes gitu. Yang mana yang memang ahli terhadap pandemi. Ya kan? Jadi ketua tim Satgas itu adalah ahli ekonomi yaitu Erlangga Hartarto. Terus yang mau vaksin adalah Erick Thohir, yang mantan ketua panitia ASEAN Games kan, dan juga Menteri BUMN itu mau si vaksin gitu. Terus yang mau si jaga jarak dan kebijakan itu adalah Menteri Dalam Negeri, yaitu mantan Kapolri kan. Nah, Kemenkesnya nggak ada bunyi sama sekali gitu. Nah, terus yang anehnya juga kadang-kadang bertolak belakang. Misalnya si Mendagri menyatakan harus diadakan jaga jarak, sanksi harus tegas, ini harus tegas.
tapi oleh menteri yang lain, misalnya kayak Menteri Luhut ataupun Menteri, ekonomi harus diutamakan, ini. Akhirnya bingung masyarakat yang diikuti yang mana. Menteri satu mengatakan harus mengikuti protokol, Menteri satu harus mengatakan ekonomi harus diperhatikan juga. Jadi akhirnya bingung. Yang bingung itu adalah masyarakat. Bayangkan masyarakat, kami tim epidemiologi, terus juga rektor, terus juga masyarakat umum ataupun Pemda pun juga bingung bupati wali kota yang diikuti yang mana gitu. Karena Menteri Dalam Negeri kebijakannya seperti ini, sedangkan menteri yang lain kebijakannya seperti ini. Bingung yang diikuti. Nah, sehingga di lapangan pun bingung. Bagaimana sih penanganan wabah? Tidak ada gebrakan yang aneh kan, tidak ada gebrakan yang sangat signifikan gitu. Akhirnya masing-masing kepala daerah itu berinisiatif sendiri. Ada kepala daerah dengan cara ini, ada kepala daerah dengan cara ini, karena mereka tidak bisa lagi mempercayai pusat. Cara komunikasi pusat sangat aneh, gitu. Ketuanya siapa, yang menangani siapa, yang ditangani apa, gitu. Yang ditangani masalah kesehatan, yang menangani orang ekonomi, orang BUMN, ada yang pengusaha, terus juga ada polisi, gitu. Sedangkan yang ahli kesehatannya itu jadi staf aja, jadi bawahan gitu, menghadang perintah dari menteri-menteri yang tersebut tadi. Akhirnya sampai sekarang kasus sudah hampir 300.275 kan, jadi tambah lagi sedikit tembus 300. Nah itu karena itu ternyata cara komunikasi itu sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat. Karena memang di atasnya juga bingung, akhirnya memang masyarakat juga bingung yang dituruti yang mana gitu. Tidak ada tokoh yang mencontohkan, tidak ada tokoh yang benar-benar mempedulikan terhadap pandemi. Misalnya menteri apa yang khusus, dia fokus terhadap pandemi ini harus diatasi dengan benar-benar seperti ini. Nah, jadi mungkin bawahnya juga kan sama, tapi ini nggak ada, di semua menterinya itu pun nggak ada yang komunikasinya memang benar-benar care terhadap pandemi ini. Gitu. Jadi kualitas dari semua informasi ataupun komunikasi dari stimulusnya itu sangat penting terhadap perubahan dari perilaku masyarakat. Dan itu memang ada teorinya. Dan ini terbukti di beberapa riset dan diaplikasikan di masyarakat juga terbukti. Nah, ternyata pandemi ini sangat berasa kan. Ternyata cara komunikasi yang jelek. Tadi contohnya pemerintah dengan ulama, terus juga pemerintah dengan sama pemerintah, baik daerah, pusat dan sebagainya. Karena komunikasinya itu jelek, yang penanganannya jelek, akhirnya bingung, ke bawahnya juga bingung. Nah, ini adalah teori dari SOR. Kemudian, teori yang kedua, teori yang paling banyak yang dipakai orang adalah SOR. Teori yang kedua adalah teori Festinger, yaitu disonansi teori, atau ketidakseimbangan, teori ketidakseimbangan. Ya, jadi di sini mengatakan bahwa orang berperilaku sehat apabila muncul ketidakseimbangan akibat stimulus. Jadi selama kita merasa diri kita seimbang, tuh biasanya kita tidak akan berperilaku, tidak akan berubah perilakunya. Gitu. Jadi misalnya ada dorongan dari luar, misalnya, tuh aja ada penyakit, ada wabah, aja ada COVID di luar aja, kalau kena mati. Tapi di dalam tubuh kita menganggap, aku nih kuat, aku nih kebal, aku nih apa. Ya, selama kita di dalam tubuh kita terjadi keseimbangan, maksudnya keseimbangan itu antara stimulus dari luar dengan respon di dalam, kalau itu masih seimbang, mereka tidak akan berubah gitu. Tapi kalau sudah muncul ketidakseimbangan, misalnya adalah stimulusnya sangat di luar sangat kuat, misalnya contohnya ada tetangga tiba-tiba mati mendadak. Tetangga tiba-tiba sesak napas, mati mendadak, lalu lah muncul di dalam diri kita ketidakseimbangan. Kenapa dia mati? Alasannya kenapa? Apakah karena COVID? Ternyata hasilnya COVID, dia dikumpulkan seperti ini. Maka stimulus tadi akan direspon oleh penerimanya. Nah, sehingga hasil akhirnya adalah perubahan perilaku. Nanti setelah dia berubah, otomatis dia menganggap perilaku 3M ini adalah perilaku yang bagus, sehingga akan terjadi keseimbangan lagi. Nah, jadi normal lagi. Jadi perilaku dia akan menetap sebagai keseimbangan perilaku 3M tadi. Gitu. Jadi di sini maknanya dari teori ini adalah kalau kita pengen mengubah perilaku orang, itu kita harus menciptakan ketidakseimbangan dalam diri orang tersebut.
Nah, jadi caranya adalah dengan cara memberikan stimulus yang sangat kuat. Nah, jadi dan ini terbukti ya, contohnya memang ada beberapa orang yang asal muasal itu tidak percaya dengan COVID, tapi setelah dirinya sendiri yang kena misalnya, ataupun orang terdekatnya yang kena, akhirnya dia percaya dan berperilaku bagus. Itu adalah dari teori Festinger, yaitu akibat stimulus yang kuat sehingga orang tidak akan seimbang dan dia akan berubah supaya menyimbangkan lagi terhadap ketidakseimbangan tadi. Nah, jadi ini adalah teorinya. Kemudian yang terakhir, kalau nggak salah ini ada teori fungsi. Jadi teori fungsi ini menganggap bahwa perubahan perilaku kesehatan itu terjadi karena adanya kebutuhan. Ini hampir sama seperti teori Maslow tadi. Tapi di sini menganggap bahwa kebutuhan tadi sangat bermanfaat. Nah, kalau kita menganggap kebutuhan tadi tidak bermanfaat bagi kita, itu tidak bisa berubah gitu perilakunya. Jadi maksud di sini adalah teori ini lebih mementingkan bahwa kita perlu menyatakan perilaku sehat itu merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masyarakat gitu. Nah, jadi di sini tekniknya nanti orang kesehatan kalau kita menggunakan teori fungsi adalah hampir sama seperti SOR tadi ya. SOR itu cara komunikasinya harus bagus dari stimulusnya. Kalau di sini kita harus meyakinkan masyarakat bahwa kebutuhan ini atau perilaku ini merupakan kebutuhan atau merupakan berfungsi atau bermanfaat bagi individu yang diubah. Nah, jadi itu harus penting. Nah, contohnya adalah teori fungsi ini digunakan oleh negara-negara maju seperti misalnya Australia, Singapura, Korea, dan Jepang. Di mana mereka menganggap bahwa perilaku disiplin, misalnya atau khususnya memakai masker, itu adalah bukan lagi sebuah tindakan untuk mencegah COVID gitu, tapi sebuah kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi gitu. Nah, sebuah kebutuhan dasar. Caranya apa? Tekniknya tadi memang caranya sanksi ya. Misalnya kayak Australia ini menerapkan sanksi 2 juta, atau Italia juga sampai hampir 20 juta kalau tidak menggunakan masker dan sebagainya. Kenapa? Supaya menganggap bahwa COVID ini bukan hanya untuk kebutuhan rasa aman, tapi naik ke dasar lagi. Jadi dia teori fungsi ini mengubah kayak gini. Bentar ya. Kayak teori Maslow tadi. Jadi fungsinya, kenapa sih harus ada sanksi, Pak? Wajibkah sanksi itu? Nah, sanksi itu seperti ini. Nyimak kasarnya. Sanksi itu mengubah fungsi dari perilaku 3M atau perilaku sehat dari asal muasal untuk memenuhi kebutuhan rasa aman menjadi sebuah kebutuhan fisiologis. Kenapa? Kalau dia tidak menggunakan masker, maka dia kena denda. Kalau dia kena denda, otomatis dia tidak bisa beli beras, tidak bisa beli makanan, tidak bisa beli baju, dan sebagainya. Jadi, lebih penting pakai masker karena itu sudah kebutuhan fisiologis, karena kalau dia kena denda kebutuhan hidup dia tidak akan terpenuhi. Nah, jadi gunanya sanksi itu tidak salah gitu, yang diterapkan oleh misalnya kayak di awal-awal pandemi diterapkan oleh Jakarta, kemudian oleh daerah-daerah kayak Bogor dan sebagainya, karena dia menggunakan teori fungsi dari perubahan perilaku, bahwa memang mengubah fungsi dari perilaku dari kebutuhan tersier menjadi kebutuhan primer gitu. Jadi mengubah teori itu. Kemudian terakhir ya tadi, ternyata masih ada satu teori lagi, yaitu teori Cote-Lewis. Itu mengatakan bahwa perilaku adalah suatu keadaan yang seimbang antara kekuatan pendorong dengan kekuatan penahan. Nah, jadi hampir mirip seperti teori Festinger. Nah, cuma Festinger di sini stimulus dengan keseimbangan antara sebab dan akibat kalau di sini. Sedangkan kalau dari Cote-Lewis dia antara kekuatan pendorong dengan kekuatan penahan. Jadi
Kalau kita pengen mengubah perilaku, ada dua cara kalau menurut Kurt Lewis ini. Pertama adalah pendorongnya dikuati. Yang kedua, penahannya dibikin lemah. Jadi dua cara ini supaya kita mengubah perilaku orang. Nah, kalau teori Kurt Lewis, jadi misalnya ya, saya, tapi ini bukan kesehatan ya, misalnya anggapannya bukan kesehatan sih. Misalnya adalah di perilaku umum. Misalnya saya ini punya rumah, kemudian ada orang pengen membeli rumah saya karena menurut orang lain rumah saya ini memiliki prospek yang bagus di masa depan, bisa jadi mall atau jadi ruko yang mungkin akan sangat bagus di kedepannya. Nah, tapi saya tidak pengen menjual. Saya tidak pengen menjual rumah saya. Nah, supaya saya pengen menjual, maka teknik dari Kurt Lewis ini bisa dipakai. Yang pertama apa? Diberikan kekuatan pendorongnya lebih kuat. Misalnya apa? Rumah saya dibeli dengan harga 3 kali lipat atau 4 kali lipat. Itu adalah kekuatan pendorong. Jadi misalnya, Ina, jual rumah kamu. Saya beli dengan harga 5M. Harusnya 1M aja. Dibeli dengan harga 5M. Gitu. Nah, itu kan teknik untuk mengubah perilaku saya. Supaya saya mau menjual rumah. Jadi, di sini maksudnya adalah kekuatan pendorongnya dikuati. Supaya orang tersebut berubah. Gitu. Itu contoh. Nah, atau bisa teknik kedua, yaitu kekuatan penahannya itu diperlemah. Misal, saya menganggap diri saya tidak perlu duit gitu, tidak perlu duit. Jadi saya tidak perlu menjual gitu. Nah, tapi bagaimana sih supaya saya menjual? Bisa tekniknya apa? Misalnya dengan cara baik maupun cara jelek ya. Kalau misalnya cara yang agak halus, misalnya adalah tanah-tanah di sebelah rumah saya itu dibeli oleh developer tadi misalnya. Tangga saya dibeli, kemudian ini dibeli, semuanya dibeli, akhirnya tinggal saya gitu. Hingga seakan-akan tinggal saya sendiri yang tidak menjual. Nanti dianggap oleh masyarakat ataupun oleh pemerintah, oh kamu ini kamu ini tidak memberikan dorongan supaya pembangunan bagus, misalnya oleh Pemda. Ini mau dibikin nih pembelanjaan nih, gara-gara rumah kamu nih nggak bisa dibikin pembelanjaan misalnya, karena kamu nggak jual. Nah, itu adalah kekuatan penahannya yang diperlemah. Jadi dibeli tetangga saya, akhirnya tinggal saya sendiri aja yang belum menjual, akhirnya karena semuanya sudah menjual, tinggal saya sendiri, akhirnya saya juga ikut menjual. Gitu. Nah, itu adalah teori Kurt Lewis. Jadi teori Kurt Lewis ini memang diaplikasikan di dunia nyata, baik oleh developer, oleh masyarakat, oleh politikus dan sebagainya. Jadi supaya berubah, termasuk kesehatan ya, supaya berubah juga berarti kita ingat pendorongnya diperkuat ataupun penahannya diperlemah. Gitu. Nah, jadi itu tekniknya. Nah, sekarang kan yang dipakai pemerintah masih di pendorongnya yang dikuat. Jadi contohnya dikuati di pendorongnya dengan cara sanksi. Itu juga jadi mengikuti dari teori ketidakseimbangan juga, mengikuti teori fungsi juga, mengikuti teori Kurt Lewis juga, sanksi tadi. Sesuai dengan teori-teori itu memperkuat dari kekuatan pendorong. Harapannya adalah masyarakat akan berubah. Tinggal nanti kekuatan penahannya itu tergantung dari masing-masing individu. Kalau penahannya lemah, dia akan taat, gitu, akan berubah jadi baik. Jadi kalau dia masih kekeh, penahannya menganggap ini konspirasi ataupun apa, itu biasanya tidak berubah. Nah, jadi ini kita pelajari karena kita epidemiolog kan memberikan rekomendasi kepada masyarakat. Nah, khususnya nanti kalau wabah-wabah ataupun KLB yang disebabkan karena perilaku manusia. Jadi kita harus mencari akar masalahnya apa berdasarkan 4 teori ini, sehingga nanti bisa kita sarankan ke pemerintah daerah ataupun ke stakeholder yang terkait dalam penanganan wabah. Bahwa sarannya untuk menangani wabah ini berdasarkan teori ini, maka sebaiknya langkah yang kita ambil intervensinya adalah ini. Nah, jadi jangan dianggap remeh teori ini, karena waktu pandemi pun terbukti kan, akhirnya kalian kan menerima dampaknya, seharusnya bisa kuliah tatap muka, ternyata
tidak bisa tatap muka, seharusnya UKT itu dipakai untuk praktikum, ternyata buat dibeli pulsa dan sebagainya. Jadi pokoknya akibat perilaku yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. Nah, mungkin ini ada pertanyaan, ini sudah habis untuk sejarah dari perilaku. Jadi ada sejarahnya, isinya tadi kan, dari Galen sampai ke seterusnya, kemudian tentang perilaku manusia, dan juga teori-teori terhadap perubahan perilaku manusia. Jadi itu harus kita pahami supaya nanti sebelum kita menyarankan sebuah penanggulangan wabah atau pandemi yang berdasarkan perilaku, itu harus melihat dari teori-teori ini. Nah, kalau teori ini dimanfaatkan oleh pemerintah, ya harusnya pandemi ini juga selesai gitu. Mungkin itu ada pertanyaan karena kalian kuliah lagi jam 1. Ada yang tanyakan? Dulu mungkin silahkan. Halo, halo. Jelas kah? Tes. Halo, Pak. Ya. Ada yang tanyakan? Mungkin. Ulun izin bertanya, Pak. Ya. Jadi pertanyaan ulun ini terkait yang tentang pejabat-pejabat di pemerintahan itu yang menempati posisi terkait dengan penanganan kesehatan. Pertanyaannya, mengapa pemerintah Indonesia itu termotivasi lah ibaratnya untuk menempatkan pejabat-pejabat yang tidak sesuai dengan latar belakangnya, khususnya di latar belakang kesehatan, Pak. Ya, mungkin itu sih. Ya, bagus ya pertanyaan dari Ivan. Karena memang ini sudah kita garis bawahi di awal pandemi kan gitu. Jadi sempat kalau kita melihat sering mengikuti berita tentang pandemi, waktu yang paling vokal itu adalah Prof. Pandu ya dari UI, epidemiolog dari UI gitu. Jadi beliau sangat bahasa kita belak-belakan gitu. Karena saat asal muasal pandemi waktu masih belum tim Satgas, sekarang berubah kan jadi tim Satgas lebih rendah lagi. Kalau dulu kan gugus tugas, kalau gugus tugas tuh masih bahasa kita. Kalau gugus tuh masih kayak sebuah instansi, sebuah organisasi yang berdiri sendiri. Tapi setelah berubah jadi tim Satgas, satuan tugas kan namanya juga satuan tugas, itu lebih rendah gitu. Nah, malah kebijakan sekarang mengubah nama itu jadi seakan-akan mengolah pandemi ini jadi biasa. Nah, yang pertama adalah waktu masih tim gugus tugas, yang anehnya adalah asal muasal kan Menkes ketuanya gitu, sempat tiba-tiba di pengumuman selanjutnya oleh presiden diubah, ketua tim gugus tugas adalah Doni Monardo, yaitu kepala BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat. Nah, dengan alasan dia TNI dan dia bisa menggerakkan semua sektor, baik polisi, TNI maupun sektor terkait yang karena dia memiliki pengalaman kan menangani tsunami, mengalami bencana alam kayak gempa di tahun 2018 kan, bencana gempa di Palu dan sebagainya. Jadi dia menganggap oh ini bisa nih, karena waktu bencana Palu dia bisa menggerakkan semua sektor, baik kesehatan, TNI, Pemda dalam menangani masalah bencana alam. Nah, alasan presiden itu benar gitu, tapi juga salah. Nah, yang benarnya adalah kita memang perlu seorang pemimpin yang bisa menggerakkan semua sektor. Ya, tapi yang salahnya adalah presiden menganggap bencana COVID itu adalah bencana alam. Padahal tidak, itu adalah bencana kesehatan masyarakat, di mana leading sektornya harusnya kesehatan. Tuh. Karena ini bencana kesehatan. Kalau bencana alam, benar TNI leading sektornya, pemimpinnya TNI, silahkan. Tapi karena ini adalah bencana kesehatan masyarakat, harusnya ketuanya kalau di negara-negara lain adalah orang kesehatan, menteri kesehatan yang jadi ketuanya, jadi kepalanya. Bahkan di Brazil sekalipun yang sangat jelek penanganannya, menteri kesehatannya 2 kali mundur karena dia leading sektornya, dia menganggap diri dia nggak bisa menangani, dia mundur gitu. Di situ
menganggap berarti Brazil yang presidennya sangat jelek sekalipun tetap mengambil Menteri Kesehatan sebagai leading penanganan wabah gitu. Cuma di Indonesia saja yang mungkin leadingnya bukan menteri malah, tapi orang di luar kesehatan. Bukan Menteri Kesehatan, tapi orang di luar kesehatan. Jadi Menkes menjadi stop saja dalam penanganan gugus tugas kan. Kemudian setelah itu waktu berubah jadi tim Satgas malah Menkes di bawah Luhut, di bawah Erick Thohir, di bawah Airlangga Hartarto. Jadi lebih rendah lagi sekarang Menteri Kesehatan gitu. Jadi lebih apa ya bahasa kita tuh? Lebih jelek lagi sekarang. Nah, kenapa sih hal ini terjadi? Ya banyak ya kepentingan yang malah pandemi ini tidak selesai kalau menurut kami ya oleh para epidemiolog baik dari UI, dari UNER, Undip dan sebagainya, bukan masalah masyarakatnya gitu. Masyarakat itu kan akan taat terhadap pemimpinnya. Jadi yang bikin pandemi ini berlarut-larut ada dua faktor, satu ekonomi, kedua politik. Jadi yang mengolah parah pandemi itu dua itu. Karena ada kepentingan politik dan ada kepentingan ekonomi di dalam wabah, sehingga dua itu yang dipilih oleh pemimpin kita gitu, bukan faktor kesehatan. Padahal kalau politik ini diabaikan, ekonomi ini diabaikan, selesai pandemi. Contohnya kayak Malaysia memang awal-awal pandemi dia paling merugi sama Singapura, sampai 17% minusnya. Indonesia, pengumuman dari Sri Mulyani waktu awal pandemi, waktu kita PSBB masih minus 5% ekonomi kita. Jadi Indonesia itu paling sedikit terdampak ekonominya dibandingkan negara-negara Asia Tenggara yang lain. Yang paling parah adalah Malaysia, Vietnam yang menerapkan lockdown total. Dia ekonomi sampai minus 17%, minus 20%. Bayangkan kan duit sampai minus gitu. Berarti nggak ada pemasukan sama sekali, tapi pengeluaran banyak. Tapi di pertengahan atau di semester kedua, setelah kasusnya turun, mereka malah paling cepat pulih gitu, paling cepat pulih. Sekarang akhirnya bahkan sekarang Arab Saudi sudah mulai membuka jemaah umroh untuk negara-negara luar, negara-negara seperti Malaysia dan negara-negara lain itu sudah diterima jemaah umrohnya. Indonesia saja ditolak masih. Nah itu karena akhirnya kan terdampak Indonesia, walaupun awal-awal kita paling sedikit rugi di ekonomi, akhirnya di ujung-ujungnya kita yang paling jelek gitu. Kita diembargo oleh 59 negara termasuk Arab Saudi. Ya, makanya sekarang jemaah haji maupun umroh masih ditolak dari Indonesia karena Arab Saudi menganggap Indonesia jelek penanganan wabahnya. Bayangkan kasihan kan orang mau umroh sudah bayar, haji sudah bayar, tapi ternyata gagal gara-gara wabah ini akibat penanganan COVID. Nah itu juga minusnya akhirnya sampai sekarang masih minus Indonesia. Bahkan pengumuman terakhir kan di berita Indonesia mau resesi ekonomi September Oktober ini kan. Artinya mau resesi ekonomi, artinya mau krisis moneter. Krisis itu bukan berarti harga mahal, enggak. Cuma karena masyarakat banyak menahan duit, akhirnya tidak terjadi perputaran duit. Jadi kita kan baik duit ini disimpan ya. Timbul karena ada apa-apa aja, timbul garing ya, timbul kenal masuk rumah sakit karena kau begawi lalu orang malas belanja. Karena malas belanja otomatis kan tukang sayur kada ditukar, tukang buah kada dibeli, kemudian HP kada ditukar, mobil kada ditukar. Akhirnya orang-orang yang menggantungkan usaha pada sektor pangan, otomotif, elektronik kada dapat penghasilan. Lalu akibatnya ya PHK besar-besaran lah, artinya ekonomi itu kan orang banyak menahan duit, lalu duit tidak terjadi perputaran, lalu akhirnya terjadi PHK besar-besaran karena orang kada belanja, lalu PHK ini akan menyebabkan siklus yang berulang lagi, jadi beban masyarakat, jadi beban pemerintah, sehingga pemerintah akan rugi juga, termasuk juga pajak juga jadi nol, sektor pajak. Nah, kenapa nih kan yang di bawah 5 juta ya sudah masuk deh Banjar, sudah banyak dapat duit. Coba Anda lihat di Warga Benua. Yang di bawah 5 juta dapat duit 600 kan 800 ribu kah, dapat subsidi gitu. Nah, itu supaya menyuruh kita belanja. Supaya terjadi perputaran duit gitu. Jadi pemerintah ini menyuruh belanja gitu loh. Supaya nanti sektor-sektor yang
bertahan dari perbelanjaan itu kan jalan lagi, pekerjaannya bisa makan lagi. Nah di situ. Nah harusnya sih di awal, kalau kayak Malaysia kan akhirnya sekarang normal lagi, Singapura juga normal, semuanya normal gitu, Vietnam juga normal, ekonomi mereka pulih total gitu, karena dia di awal memang memikirkan kesehatan, bukan politik, bukan ekonomi. Nah itu ya, jadi jawabannya tiap ya itu karena politik sama ekonomi itu yang bikin jadi pandemi jadi berlarut-larut, bukan karena virusnya, bukan karena perilaku masyarakatnya gitu. Karena kan Malaysia dan Indonesia sama, perilaku masyarakatnya sama gitu, tapi kebijakan pemerintahnya beda gitu. Sama-sama tidak taat, sama-sama Melayu kan Indonesia sama Singapura gitu. Tapi kenapa dia bisa, kenapa kita tidak gitu? Karena memang pemerintahnya yang beda. Mungkin itu. Ada lagi yang nanya, silahkan. Itu ya, jadi perilaku di sini ya dari teori-teori tadi banyak ya, dan sekarang terbukti nyata gitu. Jadi ilmu kita pelajari ini harapannya nanti kalian kalau misalkan jadi pejabat, jadi menteri kesehatan, bisa dipakai untuk menangani wabah penyakit, karena memang banyak wabah di Indonesia itu disebabkan karena perilaku gitu. Jadi misalnya kalau kalian jadi kepala dinas misalnya, oh nih kenapa banyak yang diare, kenapa banyak yang masih BAB di pinggir sungai, kalian bisa memakai teori SOR misalnya, ulama kah didekati, dilibatkan ulama supaya untuk menyuruh tentang perilaku jamban, atau menggunakan teori tadi Code Stinger, jadi pendorongnya dikuati kah atau penahannya diperlemah misalnya, ataupun teori fungsi dipakai, misalnya sanksi, teori fungsi kan pakai sanksi kan misalnya, supaya mengubah kebutuhan BAB menjadi kebutuhan dasar. Misalnya siapa yang BAB sembarangan maka akan kena denda oleh masyarakat. Jadi akhirnya masyarakat nggak ada mau lagi BAB sembarangan, semuanya BAB. Jadi teori-teori itu bisa dipakai untuk menangani masalah kesehatan di Indonesia. Jadi jangan dianggap yang kita pelajari hari ini tuh sia-sia, tidak, akan bermanfaat kalau kalian nanti lulus, kalian nanti jadi pejabat, jadi tokoh, jadi pemegang kebijakan, itu penting. Jadi jangan dibuang slide-nya gitu, bermanfaat gitu. Mungkin itu ada lagi yang nanya? Silahkan. Apakah ada pertimbangan yang perlu kita lihat dalam memilih teori perubahan perilaku yang sesuai tepat ya? Apakah bisa menggunakan beberapa teori agar mengoptimalkan perubahan perilaku? Ya, bagus ya pertanyaan dari Nurlinawati. Jadi, apakah kita harus fokus ke satu teori saja? Jawaban Bapak tidak gitu. Memang sebaiknya kita mix beberapa teori. Tapi ingat, sebelum namanya kita orang berilmu ya, kalau kita ini seorang akademisi dan juga seorang praktisi, sebelum kita menerapkan teori itu, kita harus riset dulu. Mas riset di sini bukan berarti harus kita bagi kuesioner, bukan berarti harus kita melihat misalnya oh ini di kecamatan A ini dia BAB sembarangan, kemudian di desa atau di kecamatan B juga BAB sembarangan. Nah, BAB sembarangan di kecamatan A, faktor penyebabnya mungkin berbeda dengan BAB sembarangan di kecamatan B. Jadi jangan menyamaratakan sih maksud Bapak. Kita harus melihat, oh ternyata di A dia BAB sembarangan, kenapa? Karena masyarakatnya miskin, tidak bisa membeli atau tidak bisa membangun jamban yang sehat. Karena kan PBL kan pernah kan melihat, oh ini ada miskin, cari makannya susah apa aja. Misalnya di desa ini Pak, kayak kemarin kan desa Pemurus ya, kalau Bapak kan kemarin tuh dapat 1.000 aja sehari ngalih aja kepala desanya aja, yang rumah ditempati oleh mahasiswanya. Jadi yang kepala rumah tangganya tuh bisa mencari 1.000 aja sini sehari, itu awam dapat ya gitu. Sehingga memang untuk membangun jamban yang bagus, yang sehat, ada septic tank itu susah, karena mereka lebih mementingkan duit yang dapat itu untuk makan. Nah, tapi di kecamatan B bisa saja kecamatannya sehat, kecamatannya sugih, kaya, ekonominya bagus, tapi masih BAB sembarangan. Oh ternyata bukan dari sisi ekonomi, tapi karena sisi mungkin perilakunya, mungkin karena budayanya, sudah dari nenek moyangnya sudah biasa BAB sembarangan,
sehingga mereka malas untuk PAB membangun jamban. Tapi kalau dari sisi ekonomi mereka kaya gitu. Contoh kayak di Tanah Laut, waktu mahasiswa kakak tingkat kalian itu PBL di sana. Jadi ada beberapa yang memang kaya, dia punya karet, punya sawit, dan punya kebun-kebun yang bagus, tapi perilaku kesehatannya rendah gitu. Kenapa? Apakah dia tidak mampu? Tidak, dia sangat kaya, tapi karena kesadarannya tuh rendah. Nah, jadi dua perilaku yang sama bukan berarti penyebabnya sama. Jadi harus dicari dulu penyebabnya. Nah, nanti setelah tahu penyebabnya, berarti kalau untuk yang kecamatan A karena ekonomi berarti kadakawa pakai sanksi. Kan mereka misalnya sanksi, misalnya kalau BAB sembarangan dapat sanksi. Jadi kadakawa, kenapa? Karena dia daerah miskin. Jadi otomatis apa? Kita harus mengubah teori apa yang sih cocok. Misalnya pakai SOR, yaitu stimulus, organisme, respon. Berarti komunikasi dari ulamanya, tokohnya kita dekati. Dia menyatakan, oh ini nanti kalau sakit nanti masuk rumah sakit biaya lagi. Jadi sebaiknya BAB-nya dipakai jamban. Ya, kalau misalnya ada mampu membangun sendiri-sendiri berkumpulan, ulamanya, kepala desanya yang menjadi tokoh komunikasinya, berkumpulan semua desa, misalnya arisan jamban, biar 10.000 sebulan, kan 10.000 sebulan kan murah, berarti kan berapa ratus sampai 1.000 sehari loh. Misalnya 10.000 itu mungkin 500 rupiah sehari, terkumpul 10.000 dapat 1.000 kakak, kan 1 juta dapat misalnya 10 juta loh, 1.000 kakak 10.000 ya sebulan, 1 kakak dapat 1.000 kakak dapat 10 juta kalau membangun WC. Jadi bulan ini di rumah A, bulan ini di rumah B. Nah kemudian setahun insya Allah kan sudah semua rumah diisi jamban dengan cara semua rumah yang miskin tadi berurunan atau arisan. Jadi teori itu harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan lagi. Jadi karena Bapak ngancak lapangan, jadi tahu berarti ini cocoknya menggunakan arisan jamban. Nah kalau tadi yang daerah kaya itu pakai sanksi. Kalau arisan jamban ini sugih aja bahasa kita, atau kaya aja, ekonominya ada aja. Jadi untuk dia membangun jamban, perilakunya supaya jambannya bagus, berarti kita menggunakan sanksi, kan dia kaya. Jadi kalau dia kena sanksi, oh berarti nih daripada saya rugi nih, ya udah saya bangun jamban, saya punya uang gitu. Nah di situ. Jadi teori tadi harus melihat pertama dulu berdasarkan faktor penyebabnya, perilaku masyarakatnya apa penyebabnya, kita lakukan risetnya dengan mini riset aja, nggak usah pakai yang riset kayak skripsi, cuma kita amati, kita lihat, kita analisis, baru kita pilih teori yang untuk mengatasi masalahnya. Boleh di mix gitu, kayak tadi kan menggabungkan antara SOR misalnya dengan menggabungkan teori-teori yang fungsi kah atau teori yang lainnya gitu. Jadi bisa dimixakan, cuma ingat harus berdasarkan dari dari kebutuhan masyarakat. Jadi kita harus mencek perilaku yang sama bukan berarti penyebabnya sama gitu. Itu intinya yang harus kita perhatikan. Mungkin di situ Nuhlinawati mungkin ada yang ditanyakan atau sudah cukup jawaban Bapak atau masih ada yang kurang? Enggak, Pak, sudah jelas. Nah, jadi paham, jadi bisa jadi mix supaya lebih optimal, tapi harus berdasarkan dari kebutuhan masyarakat. Harus kita riset dulu. Jadi itu Pak Epit, kita tuh Epit itu kan detektif, jadi mencari dulu akar penyebabnya apa gitu. Jangan berarti perilaku yang sama berarti penyebabnya sama, tidak, bukan berarti itu. Mungkin yang lain ada lagi yang nanya? Silahkan. Nanti ya, kalian kan kepala puskesmas ke depannya, kayak nanti kepala dinas atau kabit kasih ke depannya gitu. Karena banyak kakak tingkat kalian sekarang jadi kepala puskesmas juga, jadi harus belajar ini gitu. Jadi harapannya nanti bisa mengatasi perilaku masyarakat gitu. Karena sudah belajar teorinya ini, berarti nanti mengatasinya seperti ini. Ada lagi? Cukup? Cukup. Ya. Kalau cukup berarti sekian dulu ya dari Bapak, nanti Bapak kasihkan ke Koti slide-nya sama kontraknya.
Sampai ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya kalian kuliahnya. Jangan sampai masa kita tuh lelah, letih ini nah pandemi ini ya, PPJ dan sebagainya. Saran Bapak adalah manfaatkan waktu kosong ini. Kan pandemi kan di rumah gitu. Manfaatkan untuk mendalami skill di luar kuliah, misalnya bahasa Inggris atau sebagainya. Karena apa? Karena kan sudah kemarin ada kayak webinar KBK kan, yang ada pembicara kita dari Belanda, itu kan dia mengatakan bahwa banyak di perusahaan-perusahaan ataupun instansi bekerja itu melihat skill yang bukan bawaan dari kuliah gitu. Yang kedua juga kalau misalnya kalian lanjut ke S2, misalnya mau jadi kepala dinas kan harus S2 biasanya. Otomatis banyak beasiswa kayak LPDP ataupun beasiswa yang lainnya yang terbuka untuk kalian. IPK kalian sudah 3. Berarti kalian bisa aja masuk ke beasiswa tersebut. Cuma syarat yang kadang-kadang yang membuat mahasiswa atau susah lulus beasiswa LPDP ada bahasa Inggris gitu. Jadi sekarang kalian perkuat bahasa Inggris. Jadi kalau sudah bahasa Inggris terpenuhi, yang lainnya cuma administrasi, cuma scan ijazah, cuma scan KHS, jadi mudah kalian untuk lulus beasiswa tersebut. Jadi beasiswa itu nggak jelek, nggak susah, yang susah itu kita yang bikin susah, karena tidak mengupgrade skill kalian. Jadi saran Bapak, manfaatkan wabah ini untuk kalian mengupgrade skill-skill yang di luar dari perkuliahan gitu. Harapannya nanti kalian lulus bukan hanya membawa ijazah, tapi juga membawa keterampilan yang baik. Mungkin itu dari Bapak. Berarti cukup ya, ada pertanyaan lagi? Belajar ya bahasa Inggris ataupun skill-skill lainnya yang mungkin bisa menambah kualitas kalian gitu. Mumpung masih bisa di rumah, mungkin ada waktu kosong gitu. Kapan? Jadi bisa ikut beasiswa LPDP. LPDP itu terbuka untuk semua fresh graduate. Jadi yang lulus bisa beasiswa mau ke Belanda, mau ke mana, mau ke Indonesia pun tetap harus pakai TOEFL gitu. Ke UI, biayanya full sampai lulus gitu. Biaya hidup pun dibayari. Hebatnya LPDP adalah dia membayari biaya hidup, biaya belanja, biaya makan gitu. Tidak seperti beasiswa S1 ini cuma biaya kuliah jadi dibayari, tapi biaya hidup ada. Jadi bagus LPDP, tapi syaratnya itu TOEFL. Jadi kalian IPK sudah memenuhi kan, kata-kata kan mahasiswa kita ini sudah IPK-nya atas 3. Sudah, jadi syarat IPK sudah terpenuhi kalian ini. Tinggal bahasa Inggris saja lagi yang kurang. Jangan sampai gagal bahasa Inggris, IPK yang tinggi kita kalau daftar gitu ke beasiswa tersebut. Mungkin itu ya sama Bapak. Harapan Bapak sih kayaknya jangan mentok D1 aja gitu. Mungkin itu dari Bapak cukup dulu ya, karena sudah hampir jam 1. Sekian dulu dari Bapak. Mohon maaf misalnya ada kesalahan, tetap semangat menjalani perkuliahan, tetap semangat menjalani hidup, jangan menyerah. Semoga saja ada akhirnya pandemi ini, insya Allah pasti ada gitu. Mungkin itu dari Bapak. Sekian dulu, mohon maaf misalnya ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih banyak Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Genep lah. Pergi Pak. Inggih, Pak. Irfan mana Irfan? Oh. Tahu Pak. Ini kita keluaran. Aku melihat yang siapa Delay yang Mat. Buat aku kan, Oh. gimana merekam ini? Merekam yang anu nih? Bore. Merekam ini di mana? Masuk ke Klik ya. G-Drive bapaknya nanti. Kadanya merekam loh. Oh. Ini di mana? Yang anu tuh lingkaran 3.3 sebelah kanan bawah. Ada sebab? Stop Ada recording. Bel. Kan ada Iya, ini kan Start. masih merekam. Start. Mau di sini masih stop recording kawannya. Ke stop nah. Ada